Bab 3741. Menjadi tunggangan. Erikin, kamu mengatakan bahwa kita terlempar ke ruang hampa. Apakah mereka ingin membawa pergi kita? Lela Yuan melihat ke sekitar dengan kaget. Teknik pelayaran ruang hampa merupakan metode yang hanya bisa dikuasai oleh para kultivator di fase Mahayana. Lelaki tua yang berada di fase penilaian ini bisa-bisanya memiliki kemampuan seperti ini hanya dengan mengandalkan teknik rahasia. Lelaki tua berkata sebelumnya bahwa dia akan memindahkan kita ke tempat di mana tidak dapat ditemukan Kaisar Iblis. Menurut spekulasi, itu seharusnya tempat yang jauh dari daerah ini, kata Erikin. Situasi sekarang agak rumit. Ini sudah hampir mendekati rapat terbesar, tapi mereka malah jatuh ke dalam jebakan organisasi rahasia siluman secara mendadak. Mengenai teknik perpindahan ruang hampa, dia telah menggunakan teknik khusus untuk menciptakan sebuah benda yang mirip dengan senjata berharga untuk mengakomodasi kita dan melakukan pelayaran ruang hampa. Kalau begitu, apakah kita masih bisa diselamatkan? Aku putri klan rubah, aku tidak mau mati, kata Mulyani Hu dengan ketakutan. Teman seiman Qin, kamu adalah seorang kultivator biasa, dan kamu tahu lebih detail tentang mantra luar angkasa daripada kami. Kamu pasti punya cara, benar? Kamu pasti bisa menyelamatkanku. Jika kamu menyelamatkanku, klan rubah pasti akan sangat berterima kasih padamu, dan ayah rajaku akan memberimu banyak keuntungan. Klan rubah bayangan kami juga sangat berkuasa, teman seiman Qin, kamu harus menyelamatkanku juga. Christian Lu juga buru-buru berteriak. Mereka berdua sama sekali tidak tahu tentang mantra luar angkasa, dan sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Erikin. Diam kalian berdua. Ketika Erikin yang sedang menyelidiki situasi di sekitarnya mendengar dua orang ini terus berisik, ekspresinya menjadi muram dan dia langsung menegur. Mulyani Hu dan Christian Lu, kedua bajingan ini benar-benar membuatnya sangat menderita. Mereka dijebak oleh organisasi rahasia siluman, namun pada akhirnya malah melibatkannya. Aku tidak bisa memikirkan solusi yang sempurna untuk saat ini, tetapi kita tidak boleh membiarkan energi hitam ini membungkus kita untuk terus maju lagi. Ekspresi Erikin serius, dia sedang merasakannya sendiri. Ruang hampa di sekitarnya terus berubah, yang artinya mereka sedang terpindah dengan sangat cepat. Diperkirakan dalam waktu singkat, mereka berempat akan dipindahkan sejauh beberapa mil. Jika terus seperti ini, mereka entah akan dibuang ke tempat mana. Jika lelaki tua ini berani melakukan ini, tiga kaisar iblis di dekatnya pun tidak dapat diandalkan lagi, dan satu-satunya yang bisa dia andalkan sekarang adalah dirinya sendiri. Dia mengeluarkan pisau Yu yang di tangannya. Lalu cahaya pisau yang ganas keluar dari tepi bilahnya, dan aura yang kuat mengguncangkan daerah sekitar. Ilmu 7 pedang pembunuh. Dengan pisau di kedua tangan, Erikin menebas ke arah kabut hitam di sekitarnya. Shush! Dengan sekuat tenaga, 7 cahaya pisau yang memancarkan cahaya Reiki bergegas cepat ke kabut hitam. Namun, seperti batu yang tenggelam ke lautan, cahaya pisau itu secara bertahap menghilang, lalu tidak terdengar gerakan apapun lagi, seolah-olah di sekelilingnya adalah jurang maut tanpa akhir, yang tidak ada ujungnya sama sekali. Kabut hitam ini sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu sihir. Erikin tercengang. Dia bisa merasakan dengan mata dewanya bahwa ruang yang membungkusnya ini tidak terlalu besar, tetapi setelah dia mengeluarkan cahaya pisau, malah seperti tidak bertabrakan dengan apapun, dan langsung ada kabut yang terbang keluar. Aneh, ini metode yang mirip dengan metode kekebalan terhadap segala teknik. Hah,
Kekuatan penglihatanmu lumayan bagus. Pada saat ini, tawa dingin dari lelaki tua berjanggut putih bergema di luar kabut hitam. Teknik sihir penyatuan dari organisasi rahasia siluman kami adalah teknik yang paling cerdik di dunia, adalah metode tertinggi yang hampir mendekati kesempurnaan, dan merupakan satu-satunya teknik untuk menghancurkan ruang hampa bagi kultivator. Bahkan hanya sebuah teknik perpindahan saja, juga bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh kalian. Aku menyarankan kalian untuk lebih patuh dan bekerja sama dengan kami. Biarkan kami keluar, dan aku bisa memberi kamu banyak keuntungan, lebih dari yang bisa diberikan organisasi rahasia siluman. Kata Mulyani Hu bersemangat. Berhenti memiliki pikiran seperti itu. Nyawaku ini didedikasikan untuk organisasi rahasia siluman. Yang aku inginkan adalah jalan agung kesempurnaan. Bagaimana aku akan disogok olehmu hanya dengan sedikit uang? Sebaliknya, darahmu dan darah Putri Kaisar Kera sangat membantu kami untuk meneliti teknik sihir penyatuan darah iblis. Jika kamu tinggal di sini dengan patuh, kamu mungkin bisa hidup beberapa tahun lebih lama lagi. Gila, kamu gila. Mulyani Hu meraung putus asa. Orang-orang dari organisasi rahasia siluman semua orang gila. Lela Yuan, kita pasti akan mati. Mulyani Hu, lebih baik kamu diam. Mendengar bahwa orang ini hanya tahu untuk mengeluh, Lela Yuan tidak bisa menahan perasaan kesal. Erikin, apakah ada cara lain? Aku sih ada sebuah ide yang bisa dicoba. Erikin berpikir dalam hatinya. Meski sama-sama Putri Kaisar Iblis, tapi Lela Yuan jauh lebih tenang daripada Mulyani Hu pada saat kritis. Erikin melambaikan tangannya, lalu kabut putih menyebar, mengisolasi sekeliling. Setelah mengetahui bahwa lelaki tua ini dapat menguping percakapan mereka, menurut Erikin akan lebih aman setelah memblokirnya. Di dunia ini, tidak ada teknik yang tak terkalahkan. Karena kabut hitam ini kekebalan terhadap segala teknik, maka kita bisa menggunakan kekuatan paling murni tubuh Taois untuk menghantamnya, dan mencoba untuk menghancurkan tempat ini. Seharusnya ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk melarikan diri dari ruang hampa ini. Erikin melihat sekeliling lagi dan berkata, bisakah cara ini berhasil? Lelaki tua itu memiliki tingkat kultivasi 2 kegagalan. Kalaupun ilmu sihir yang dia gunakan benar-benar bisa dipecahkan, pasti membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kata Christian Lu, dengan wajah pucat. Meskipun aku berada di fase penilaian 1 penurunan, tapi aku akui bahwa aku mencapai tingkat ini karena pil mujarab, dan kekuatan tubuh Taoisku tidak banyak. Tubuh Taoisku masih lumayan, maukah aku mencobanya? Kata Lela Yuan sambil menggertakkan gigi. Tidak perlu, cukup dengan kekuatan tubuh Taoisku saja. Erikin menggelengkan kepalanya. Tapi masalahnya adalah, aku butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan kekuatanku, dan aku membutuhkan seseorang untuk membawaku terbang ke tepi penghalang ruang hampa ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengenai kecepatan, aku sangat terampil, atau kamu menunggangiku untuk terbang ke sana saja. Kata Christian Lu dengan ekspresi pahit. Sial, kenapa pada akhirnya, dia benar-benar menjadi tunggangan Erikin, dan dia bahkan berinisiatif untuk menyarankannya. Tapi apakah kamu yakin kamu bisa melakukannya? Jika tidak bisa memecahkannya, kita sama arti dengan melemparkan diri kita sendiri ke dalam kebahayaan. Jika ingin menembus kabut hitam ini, mereka harus melawan lelaki tua itu dalam jarak dekat, dan jika tidak berhati-hati, keduanya akan tertangkap langsung oleh lelaki tua. Pada saat itu mereka bahkan tidak dapat melakukan tindak lanjut lagi. Ini adalah solusi terakhir,
Tidak peduli seberapa berbahayanya, kita harus mencobanya, kata Erikin sambil menyipitkan mata. Kamu juga tidak ingin diteliti sebagai tunggangan oleh orang-orang dari organisasi rahasia siluman, kan? Tubuh Christian Lu tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar ini, dan dia sedikit ketakutan. Dia juga tahu sedikit tentang metode bertindaknya orang-orang mesum ini. Ketika mulai melakukan penelitian, mereka mungkin saja akan menggabungkannya dengan sayap dari klan Unggas, atau darah dari klan Naga Sisik, ataupun yang lainnya, dan mengubahnya menjadi monster aneh yang menjijikkan. Jangan khawatir, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Christian Lu juga cemas. Di luar kabut hitam, lelaki tua berjanggut putih yang kedua tangannya telah patah sedang terbungkus kabut hitam, dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekeliling darinya adalah pegunungan yang tinggi dan curam, dan di bawah kakinya adalah hutan yang rimbun. Tempat perdagangan dan kapal abadi dari 3 kaisar iblis telah ditinggalkan olehnya jauh di belakangnya, dan bahkan sudah menghilang dari pandangannya. Dia mengakibatkan pergolakan di tempat perdagangan secara tiba-tiba, dan menangkap keempat dari Erikin teknik rahasia. Gerakan mengerikan semacam itu tentunya tidak mungkin disembunyikan dari dunia luar. Jadi setelah melarikan diri sepanjang jalan, lelaki tua juga kehabisan banyak tenaga. Tapi sekarang dia yakin dia aman, dan ketika matanya menatap kabut hitam di bawahnya, lelaki tua tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun rencana awalnya gagal, tapi dia telah berhasil menangkap 2 orang dari keturunan kekaisaran klan iblis, bahkan putri tercinta dari Kaisar Iblis Kera, musuh terbesar organisasi rahasia siluman juga tertangkap olehnya, ditambah dengan barang dewa tingkat kelima di tangan Erikin. Ini jelas merupakan pencapaian besar yang luar biasa baginya. Penatua keempat, aku telah mengatur orang di lingkaran luar dari rapat terbesar, dan mereka akan segera bergabung denganmu. Bersambung.